Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Juhair dari kelas 1C NIM 1918343 dari Prodi Analisis Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya yang sebelumnya sudah saya buat yang berjudul Penetapan Kadar Air dalam CPO secara gravimetris. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana menetapkan kadar air, kita harus paham dulu dari kelapa sawit. Soalnya CPO itu terbuat dari kelapa sawit. Oke. Pertama ya, apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit atau Elaeis guineaceae Jack merupakan salah satu dari beberapa tanaman yang menghasilkan minyak untuk tujuan komersil. Kebutuhan dunia akan minyak sawit itu pada tahun 2012 sebanyak 52,1 juta ton. Banyak sekali kan? Dan pada tahun 2020 itu akan meningkat menjadi 68 juta ton. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, asal tanaman kelapa sawit atau Elaeis guineaceae Jack secara pasti belum bisa kita ketahui. Namun, ada dugaan kuat tanaman ini berasal dari dua tempat, yaitu Amerika Selatan dan Afrika, Guinea. Spesies Elaeis melacocau atau Elaeis olivera diduga berasal dari Amerika Selatan dan spesies Elaeis guineaceae berasal dari Afrika atau Guinea. Oke, kita lanjut ya. Salah satu tanaman suku palmae yang dapat menghasilkan minyak adalah kelapa sawit. Jadi kelapa sawit yang kita bahas dalam sini dia akan menghasilkan minyak. Minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari daging buah kelapa sawit yang disebut dengan CPO, dan minyak yang dihasilkan oleh inti kelapa sawit disebut dengan PKO atau palm kernel oil. Baik, selanjutnya adalah manfaat kelapa sawit. Oke, saya sudah merangkum 5 manfaat kelapa sawit dari berbagai sumber. Yang pertama adalah sebagai minyak goreng atau food oil. Manfaat kelapa sawit yang pertama adalah sebagai bahan baku pembuatan minyak makan dan minyak goreng. Tentunya kita sudah sangat familiar kan dengan minyak yang biasa kita gunakan sehari-hari. Minyak yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan merek yang ternama itu merupakan minyak kelapa sawit. Yang kedua, sebagai campuran bahan bakar solar. Diesel merupakan salah satu jenis mesin yang memiliki keunggulan, terutama untuk kendaraan dan alat berat yang membutuhkan tenaga dengan jumlah yang lebih besar, dan juga sebagai bahan bakar kendaraan alat pendistribusian komoditas antar desa dan daerah. Selain itu, diesel juga sebagai manfaat sebagai bahan bakar power plant atau pembangkit listrik. Jadi bahan bakar solar ini sangat bermanfaat untuk mesin yang menggunakan mesin diesel seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, sebagai oli dan pelumas. Minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu hasil olahan dari kelapa sawit juga dimanfaatkan sebagai oli dan pelumas. Kebanyakan oli dan pelumas dan minyak kelapa sawit dimanfaatkan untuk melumasi bagian luar dari mesin dan juga perangkat lainnya. Yang keempat, tingkat efisiensi minyak kelapa sawit itu tinggi sehingga mampu menempatkan CPO sebagai sumber minyak nabati termurah. CPO itu crude palm oil atau singkatannya adalah minyak kelapa sawit. Yang kelima, produktivitas minyak kelapa sawit itu tinggi, yaitu 3,2 ton per hektar. Sedangkan minyak kedelai, lobak, kopra, dan minyak bunga matahari masing-masing itu 0,34, 0,51, 0,57, dan 0,53 ton per H. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita ke slide selanjutnya, yaitu bagian-bagian sawit. Yang pertama kita punya akar. Tanaman kelapa sawit mempunyai akar serabut. Akar kelapa sawit akan tumbuh ke bawah dan ke samping membentuk akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi ada 4 nih. Fungsi utama akar itu adalah menyangga bagian atas tanaman dan menyerap zat hara. Yang kedua itu adalah daun. Susunan daun tanaman kelapa sawit itu mirip dengan tanaman kelapa, membentuk susunan tajur majemuk. Jadi daun itu mirip kayak daun kelapa pada umumnya. Daun muda yang masih kuncup berwarna kuning pucat. Pada tanah yang subur, daun cepat membuka sehingga makin efektif menjalankan fungsinya sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan juga sebagai alat respirasi.
Yang ketiga, buah. Buah kelapa sawit itu menempel di karangan yang disebut sebagai tandan buah. Seperti di PPT kita bisa lihat tandan buahnya seperti apa. Dalam satu tandan buah terdiri dari puluhan sampai ribuan buah. Tandan buah akan mencapai ukuran maksimal terbesar pada umur 4 sampai 5 bulan. Seperti itu. Yang terakhir itu adalah batang, yang keempat ya. Kelapa sawit termasuk tanaman monokotil, maka batangnya itu tidak mempunyai kambium dan pada umumnya tidak bercabang. Batang berfungsi sebagai penyangga, tajuk serta menyimpan dan mengangkat bahan makanan. Jadi batangnya di sini dia itu monokotil dan tidak mempunyai kambium. Dan yang terakhir adalah bunga. Yang kelima adalah bunga. Baik, untuk bunga sendiri tentu saja kelapa sawit mempunyai bunga kan. Kita bisa lihat dari gambar slide kita yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah CPO dan PKO. Kita bisa lihat di gambar slide di sini ada dua botol, yang satu bernama CPO dan kedua bernama PKO. Apa sih bedanya CPO sama PKO? Ya, kita telah dari asal usulnya dulu. Jadi, minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari daging buah. Kelapa sawit disebut crude palm oil, sedangkan minyak yang dihasilkan oleh inti kelapa sawit disebut palm kernel oil. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan, jadi CPO ini berasal dari daging buah, minyak yang berasal dari daging buah, sedangkan PKO minyak yang berasal dari inti kelapa sawit. Oke. Penggunaan utama CPO adalah untuk keperluan memasak dan sebagian besar digunakan di Asia Tenggara, Afrika Barat, dan Brasil. Dapur komersial menggunakannya karena biayanya yang rendah. Ini tidak sehat seperti rekan-rekannya karena kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi. Jadi CPO itu memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi. Oke. Produsen CPO terbesar adalah Indonesia, Malaysia, Nigeria, dan Kolombia. Mereka adalah eksportir utama minyak kelapa sawit. India adalah importir bersih minyak kelapa sawit mentah, dan Mumbai menjadi salah satu pusat perdagangan kelapa sawit yang utama. Ini juga digunakan untuk membuat biodiesel dan salah satu produk sampingan adalah gliserin. Oke, selanjutnya secara organoleptis CPO berwarna kuning dan PKO tidak berwarna atau jernih. Minyak kelapa sawit ditentukan oleh adanya pigmen yang masih tersisa setelah proses pemucatan, karena asam-asam lemak dan gliserida masing-masing tidak berwarna. Oke, jadi warna orange atau kuning pada CPO itu disebabkan adanya pigmen karoten yang larut dalam minyak. Bau dan rasa dalam minyak terdapat secara alami. Juga terjadi akibat adanya asam-asam lemak berantai pendek akibat kerusakan minyak. Oke. Sedangkan bau khas minyak kelapa sawit ditimbulkan oleh persenyawaan beta-ionine. Seperti itu untuk PKO dan CPO. Baik, kita ke slide selanjutnya, itu adalah klasifikasi kelapa sawit. Oke, kita mulai dari divisi. Divisinya itu adalah Spermatophyta. Yang kedua adalah subdivisi, yaitu adalah Angiospermae. Yang ketiga adalah kelas. Kelasnya adalah Monocotyledoneae. Yang keempat itu adalah bangsa. Bangsanya adalah bangsa Palmaes. Yang kelima adalah suku. Sukunya suku Palmae. Yang keenam itu adalah marga. Marganya adalah Elaeasis. Sedangkan jenisnya adalah Elaeasis guimensis Jack. Jadi seperti itu klasifikasi kelapa sawit. Baik, selanjutnya adalah pemanenan kelapa sawit. Kapan sih kelapa sawit itu dipanen? Apakah ada waktunya atau ada pada saat tertentu saja? Oke, jadi pemanenan kelapa sawit dilakukan pada saat buah mulai masak. Jadi ketika buahnya sudah masak, buah yang di dalam tandan buah itu sudah masak, maka itu bisa kita lakukan pemanenan. Kandungan minyak dalam daging buah atau mesokarp meningkat dengan cepat. Hal ini disebabkan adanya proses konversi karbohidrat menjadi lemak dalam buah. Setelah kadar minyak dalam buah mencapai maksimal, buah akan lepas dari tandannya. Asam lemak bebas dalam buah akan terus naik nih.
Jadi ciri-ciri tandan buah yang masak ditentukan oleh angka kematangan, yaitu jumlah buah yang brondol dalam tandannya. Brondol ini artinya dia mulai lepas sendiri ya. Jadi dalam tandan buah seperti ini, dia itu lepas sendiri, itu disebut brondol. Tidak ditentukan oleh warna buahnya. Jadi misalkan kita ingin memanen kelapa sawit, ternyata warnanya sudah coklat. Wah, berarti itu belum tentu bisa kita panen. Kenapa? Karena warna buahnya itu tidak ditentukan untuk saat pemanenan. Jadi warna buah bukan parameter untuk pemanenan kelapa sawit. Yang menjadi parameter adalah jumlah buah yang brondol dari tandannya atau jumlah buah yang mulai lepas dari tandannya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah komposisi kimia kelapa sawit. Kelapa sawit itu mengandung kurang lebih 80% perikrap dan 20% buah kulit yang tipis. Kadar minyak dalam perikrap sekitar 34-40%. Nah, minyak kelapa sawit adalah lemak semi padat yang mempunyai komposisi yang tetap. Rata-rata komposisi asam lemak minyak kelapa sawit dapat dilihat pada tabel berikut. Bahan yang tidak dapat disabunkan jumlahnya sekitar 0,3%. Jadi kelapa sawit itu terdiri dari berapa? 80% perikrap dan 20% buah kulit yang tipis. Seperti itu. Untuk komposisi kimia kelapa sawit. Baik, selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia kelapa sawit. Sifat fisika kimia minyak kelapa sawit itu meliputi warna, bau, flavor. Flavor itu rasa, kelarutan, titik cair, dan polimorfisme. Titik didih atau boiling point, titik pelunakan, sleeping point, bobot jenis, indeks bias, titik kekeruhan, warna minyak itu ditentukan oleh adanya pigmen yang masih tersisa setelah proses pemucatan karena asam-asam lemak dan gliserin tidak berwarna. Oke. Jadi warna orange atau kuning disebabkan oleh adanya pigmen karoten yang larut dalam minyak nih. Bau dan rasa dalam minyak terdapat secara alami, juga terdapat akibat kerusakan minyak. Sedangkan bau khas minyak kelapa sawit ditimbulkan oleh persenyawaan beta iodin. Titik cair minyak tergantung pada asam lemak yang terkandung dalam minyak tersebut. Jadi seperti itu ya, sifat fisika dan kimia kelapa sawit. Baik, selanjutnya adalah sifat kimia minyak dan lemak. Itu ada 3 nih. Yang pertama adalah hidrolisis, oksidasi, dan halogenasi. Oke. Jadi dalam minyak dan lemak ini mengalami reaksi hidrolisis. Dalam reaksi hidrolisis, minyak atau lemak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis yang dapat mengakibatkan kerusakan minyak atau lemak karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak ataupun lemak tersebut. Selanjutnya adalah oksidasi. Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak nih. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik yang pada minyak pokoknya tidak sedap lah. Jadi reaksi oksidasi ini menyebabkan bau tengik pada minyak. Yang terakhir adalah halogenasi. Hidrogenasi disebut pengerasan, menyebabkan penjenuhan atau ikatan rangkap dalam rangkaian asam lemak dari trigliserida. 2 akibat yang ditimbulkan yaitu titik cair lemak atau minyak akan naik nih, dan lemak atau minyak menjadi lebih stabil terhadap ketengikan oksidatif. Seperti itu ya sifat kimia minyak dan lemak. Baik, selanjutnya adalah standar mutu. Di dalam perdagangan kelapa sawit, istilah mutu sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 arti nih. Yang pertama adalah mutu minyak sawit dalam arti benar-benar murni dan tidak tercampur dengan minyak nabati lain. Mutu minyak sawit dalam arti yang pertama dapat ditentukan dengan menilai sifat-sifatnya, antara lain titik lebur, angka penyambunan, dan bilangan iodium. Sedangkan yang kedua yaitu mutu minyak sawit dilihat dalam arti penilaian menurut ukurannya. Jadi menurut ukurannya nih.
Oke, dalam hal ini syarat mutunya diukur berdasarkan spesifikasi standar mutu internasional, yaitu meliputi kadar air dan kotoran, kadar asam lemak bebas, logam besi, logam tembaga, peroksida, dan ukuran pemucatan. Dalam dunia perdagangan, mutu minyak sawit dalam arti yang kedua itu lebih penting. Baik, pada slide selanjutnya kita menampilkan tabel standar mutu kelapa sawit ya dari PT Lonsum. Yang pertama karakteristiknya itu ada asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran. Untuk minyak sawit, asam lemak bebasnya itu sebesar 3%, kadar airnya 0,20%, dan kadar kotorannya 0,02%. Untuk keterangan ini adalah dalam keadaan maksimal. Jadi 3%, 0,20%, 0,02% itu dalam keadaan maksimal seperti itu. Oke, selanjutnya adalah penentuan kadar air dalam minyak dan lemak. Yang pertama adalah cara hot plate. Oke, untuk minyak yang diperoleh melalui ekstraksi dengan pelarut yang menguap, cara ini disebut tidak dapat digunakan. Sebelum dilakukan pengujian, contoh minyak harus diaduk dengan baik karena air itu cenderung untuk menguap. Dengan pengadukan, maka penyebaran air dalam contoh itu akan merata. Oke. Bagaimana cara hot plate ini bekerja? Oke. Jadi pertama kita punya contoh 5 sampai 20 gram. Contoh ditimbang 5 sampai 20 gram di dalam gelas piala yang kering dan telah didinginkan dalam desikator. Kemudian contoh itu dipanaskan di atas hot plate sampai memutar gelas piala secara perlahan-lahan dengan tangan agar minyak tidak memercik. Yang pemanasan dihentikan setelah tidak terjadi lagi gelembung gas atau buih. Cara lain yang lebih baik yaitu dengan meletakkan gelas arloji pada akhir pemanasan. Suhu minyak tidak boleh lebih dari 130 derajat Celcius. Selanjutnya, contoh dimasukkan ke dalam desikator dan didinginkan sampai suhu kamar. Kemudian ditimbang. Penyusutan bobot disebabkan oleh bobot dari air dan zat menguap yang terkandung dalam minyak. Oke. Untuk rumus kadarnya bisa kita lihat di slide-nya, yaitu adalah kadar air dan zat menguap dalam persen, yaitu bobot yang hilang dalam gram dibagi bobot sampel dikali 100%. Seperti itu cara hot plate. Oke, yang kedua itu adalah cara oven terbuka. Cara oven terbuka digunakan untuk lemak hewani dan nabati, tetapi tidak dapat digunakan untuk minyak yang mengering atau setengah mengering. Contoh yang telah diaduk, selanjutnya kita timbang seberat 5 gram di dalam cawan kadar air, lalu dimasukkan ke dalam oven dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius selama 30 menit. Contoh diangkat dari oven dan didinginkan di dalam desikator sampai mencapai suhu kamar. Kemudian ditimbang lagi. Pekerjaan ini diulang-ulang sampai kehilangan bobot selama pemanasan 30 menit, tidak lebih dari 0,05%. Jadi untuk cara oven terbuka termasuk cara gravimetris ya. Untuk rumus kadar airnya seperti ada di slide hampir sama dengan cara oven tertutup, yaitu bobot zat yang hilang dalam bentuk gram dibagi bobot sampel dikali 100%. Seperti itu cara oven terbuka. Baik, yang terakhir, yang ketiga, cara oven hampa udara. Cara oven hampa udara dapat digunakan untuk semua jenis minyak dan lemak, kecuali minyak kelapa dan minyak yang sejenis yang tidak mengandung asam lemak bebas lebih dari 1%. Contoh yang telah diaduk ditimbang seberat 5 gram di dalam cawan kadar air, kemudian dikeringkan di dalam oven hampa udara pada suhu tidak lebih dari 25 derajat Celcius. Contoh diangkat dari oven dan didinginkan di dalam desikator sampai suhu kamar, kemudian ditimbang. Bobot tetap diperoleh jika selama pengeringan 1 jam perbedaan penyusutan bobot tidak lebih dari 0,05%. Untuk rumusnya, kadar air dan zat menguap dalam persen, yaitu bobot zat yang hilang dalam bentuk gram dibagi dengan bobot sampel dalam gram dikali 100%. Baik,
tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara menganalisis kadar air dalam minyak dan lemak. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih pengaruh kadar air pada mutu minyak kelapa sawit? Apakah dengan air yang banyak atau air yang sedikit itu mempengaruhi mutu minyak kelapa sawit? Baik, kita bahas dalam slide ini. Jadi mutu minyak kelapa sawit yang baik adalah yang mempunyai kadar air sebesar 0,20% dan kadar asam lemaknya sebesar 3%. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu minyak sawit adalah kadar airnya. Oke. Kadar air dalam minyak sawit sangat tinggi, misalkan di atas 0,20%, maka akan mengakibatkan terjadinya hidrolisis lemak. Akan mengakibatkan di mana hidrolisis dari minyak sawit ini akan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas yang menyebabkan ketengikan dan menghasilkan rasa dan bau tengik pada minyak tersebut. Jadi, mutu minyak kelapa sawit yang baik, kadar airnya harus sebesar 0,20%. Kalau lebih dari 0,20%, itu akan menyebabkan ketengikan pada minyak, seperti itu. Baik, setelah kita tahu bahwa kadar minyak yang seharusnya pada minyak kelapa sawit itu adalah 0,20%, maka kita akan melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian. Sampel yang kita gunakan itu adalah dari PT London Sumatera Indonesia, yaitu alatnya itu adalah timbangan analitik, cawan porselen, oven elektrik, desikator, dan tang penjepit. Prosedur kerja yang pertama, kita tempatkan dulu cawan yang bersih dalam oven dan keringkan pada suhu 103 Celcius plus minus 2 derajat Celcius selama paling sedikit 15 menit dan dinginkan selama setengah jam dalam desikator. Timbang cawan kering. Didapatkan cawan kering yang ditimbang adalah 51,3848 gram. Timbang sampel CPO dalam cawan. Setelah kita timbang, didapatkan beratnya adalah 16,1432 gram. Keringkan sampel dalam oven pada suhu 103 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius selama 3 jam. Pindahkan cawan berisi sampel dan dinginkan dalam desikator selama setengah jam. Kemudian, cawan plus sampel ditimbang di neraca analitik, dapatnya 67,5006 gram, ya, 67,5006 gram. Jadi seperti itu ya. Oke, kita sudah mendapatkan bobot cawan plus sampel. Selanjutnya, penggunaan rumusnya. Baik, rumusnya adalah persen kadar air sama dengan berat awal dikurang berat akhir dibagi berat sampel dikali 100%. Kita dapatkan berat awalnya tadi berapa? 67,5258 dikurang 67,5006 dibagi 16,1432. Didapatkan kadar air adalah sebesar 0,15%. Baik, kita langsung ke hasil dan pembahasan ya. Oke, dari hasil penetapan kadar air terhadap CPO yang diproduksi oleh PT Lonsum secara grafimetris adalah 0,15%. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yaitu 0,20%. Berarti hasil analisis kita ini berhasil karena kadar airnya itu sebesar 0,15%. Dari yang ditetapkan itu 0,20%. Berarti di bawah kan. Oke. Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang terdapat di dalam sampel. Kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah mutu CPO. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan hidrolisis yang akan merubah minyak menjadi asam lemak bebas sehingga dapat menyebabkan ketengikan. Kadar air yang tinggi di dalam CPO dapat disebabkan oleh buah yang rusak atau busuk. Buah yang rusak atau busuk dapat disebabkan pada waktu pemanenan itu dan pemotongan tidak dilakukan dengan baik, yaitu panen yang tidak tepat waktu, misalnya panen yang dilakukan pada saat buah terlalu masak. Baik, kita sudah sampai ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penetapan kadar air terhadap CPO yang diproduksi oleh PT PP London Sumatera Indonesia atau PT Lonsum secara grafimetris adalah 0,15% sesuai dengan persyaratan yang diterapkan yaitu 0,20%. Dalam penetapan kadar air dalam CPO ini ada beberapa parameter yang tidak kita analisis nih. Untuk kajian lebih lanjutnya, sebaiknya dilakukan juga analisis untuk beberapa parameter air.
parameter lain, misalkan penetapan bilangan peroksida, penetapan bilangan iodin, dan penetapan kadar logam. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai presentasi kali ini yang berjudul penetapan kadar air dalam CPO secara grafimetris. Semoga yang mendengarkan dapat memberi manfaat dan dapat memberi wawasan yang baru. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.